Apa itu politik? Politik itu katanya pohok kanulitik. Kang Risman gitu ya. Kenapa sih dulu cita-citanya berkaitan dengan politik? Memangnya ada apa gitu ya dengan pemerintahan dan politik begitu? Iya, fenomena ini muncul pertama pasti karena kegagalan partai politik untuk kaderisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Milenial. Bertemu lagi bersama saya, Risman Nur Hakim, dalam channel Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan Kang Hilman. Nah, Kang Hilman ini adalah salah satu tim di Millennial Citizenship, begitu ya. Dan beliau juga adalah seorang guru PPKN, pengajar PPKN di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Sumedang. Nah, pada kesempatan kali ini saya dengan hadirnya Kang Hilman ini akan membicarakan begitu sesuatu hal yang tentunya berkaitan dengan PPKN. Karena dimanapun, kapanpun kalian berada, belajar PPKN-nya tetap di Millennial Citizenship. Baik, hal apa yang berkaitan dengan PPKN yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Kita akan membahas tentang politik. Sebelum saya lebih jauh membahas apa itu politik dan sebagainya ya lebih luas, saya jadi teringat waktu itu ya saya sedang berkegiatan begitu. Kemudian saya iseng aja gitu nanya ke beberapa orang atau ada celetukan atau bercandaan begitu. Apa itu politik? Politik itu katanya pohok kanulitik. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu lupa pada rakyat kecil, kurang lebih seperti itu. Nah, atau apa menurut sobat milenial politik itu yang sudah ada di benak kalian? Nah, di beberapa orang mungkin ada yang beranggapan atau sering gitu ya kalau kita ngobrol ya di warung kopi gitu ya dengan teman-teman kalau ngomongin soal politik ya itu seakan-akan kita membicarakan sesuatu hal yang negatif gitu. Padahal ya apakah seperti itu ya nanti kita bahas ya. Nah, kita langsung sajalah biar tidak penasaran lagi apa itu politik. Baik, Kang Hilman. Nah, menurut Kang Hilman atau sepengetahuan Kang Hilman, kira-kira apa sih itu sebenarnya politik itu? Baik, Kang Risman, betul sekali seperti yang Kang Risman katakan. Politik ini sebenarnya tidak asing ya untuk masyarakat kita. Yeah. Sering mendengar, sering melakukan kegiatan politik, sering juga menjadi bahan obrolan sehari-hari. Yeah. Tetapi itu tadi anehnya konotasi atau tendensinya itu selalu negatif. Seperti misalnya kita ingin membantu teman. Kemudian ketika teman itu membantu dengan dibantu oleh kita, kemudian dia menyangka dia itu tidak tulus membantu kita, selalu mengatakan motif politiknya apa nih gitu kan. Wah, politik. Wah, politik. Selalu menjadi tendensi negatif. Jadi kecenderungannya itu lebih ke negatif. Betul sekali, ya. Politik gitu kan. Iya. Politik. Iya. Kata itu kan menunjukkan bahwa politik itu negatif begitu ya. Padahal sehari-hari kita tidak bisa lepas dari apa itu politik, kehidupan politik. Ya. Jadi secara definisi sebetulnya apa sih politik itu, Kang Hilman? Pertama-tama secara etimologis ya secara bahasa. Politik itu sebagaimana banyak istilah lain yang populer itu berasal dari bahasa Yunani. Politika. Ya, yang artinya adalah dari, atau, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Dari dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Gitu. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara itu artinya politik. Gitu ya. Selain bahasa Yunani, politik ini juga menjadi serapan berbagai bahasa lainnya, seperti bahasa Inggris kan politics, kemudian ada juga bahasa Prancis, kemudian pokoknya
hampir semua serapannya itu dari bahasa Yunani politika itu tuh. Iya, iya. Jadi definisi apa namanya yang inti kata secara etimologisnya itu tadi ya, hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Oke. Ini sangat berkaitan sekali berarti dengan PPKN begitu ya. Tidak bisa lepas politik itu. Oke, kalau makna lebih luasnya barangkali apa sih itu politik? Baik, tadi kan secara etimologis ya. Sekarang secara terminologis. Tadi secara bahasa, ya. Sekarang secara istilah ya. Ya. Pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yes. Itu teori klasik Aristoteles. Artinya segala sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan warga negara, itulah politik. Yeah. Nah, poinnya kebaikan. Jadi kalau tadi ada tendensi-tendensi negatif, masa orang mau berbuat kebaikan kita curigai begitu ya. Itu ya tadi dari Aristoteles, seorang filsuf ya, filsuf Yunani. Oke, lanjut Kang Hilman mungkin. Kemudian istilah yang kedua adalah politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Oke, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Oke, itu politik. Poin-poinnya kita sudah dapatkan ya. Disimak. Oke. Lebih luasnya lagi? Ya, karena tadi kata kuncinya penyelenggaraan. Ya. Artinya untuk mewujudkan kebaikan bersama tadi, harus ada suatu usaha. Oke, harus ada usaha gitu ya. Yang harus secara bersama diselenggarakan. Oke. Dan yang menyelenggarakannya itu adalah negara dan pemerintah. Oke. Begitu, Saudara Risman. Nah, ini kita sudah menyentuh bagaimana cara untuk melakukan kebaikan itu dikaitkan dengan kekuasaan. Betul. Karena ini berkaitan dengan tadi penyelenggaraan negara, begitu ya, Kang Hilman. Oke. Nah, berarti kita coba ke tujuan gitu ya. Karena kalau tadi secara definisi juga sebenarnya udah terjawab ya. Betul. Berkaitan dengan kebaikan gitu ya. Sekarang coba tujuannya Kang Hilman, kira-kira tujuan dari politik itu sendiri apa sih? Baik, kalau kita melihat definisi dari Aristoteles tadi, ya, maka sudah terlihat tujuannya kan? Ya. Bahwa tujuan dari politik itu adalah bagaimana kita mencapai kebaikan, mencapai sebuah kesejahteraan bersama, melalui penyelenggaraan pemerintahan dan negara tadi. Ya. Kalau secara luas kita bisa menyebutnya sebagai usaha memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. Artinya politik itu tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ketika kita ingin mencapai kebaikan bersama, ketika kita ingin menyelenggarakan sebuah pemerintahan, maka sudah pasti kita akan berbicara tentang kekuasaan. Iya, betul. Bagaimana sebuah kekuasaan itulah yang menjadi motor atau penggerak bagaimana tercapainya sebuah kebaikan. Oke. Jadi, saya jadi ingat ada yang pernah nanya ke saya. Dulu cita-cita saya berkaitan dengan politik atau berkaitan dengan pemerintahan. Jadi bisa nggak diibaratkan seperti ini? Saya mengibaratkannya karena seperti ini gitu ke orang yang bertanya. Katanya Kang Risman gitu ya. Kenapa sih dulu cita-citanya berkaitan dengan politik? Memangnya ada apa gitu ya dengan pemerintahan dan politik begitu. Jadi saya menganalogikannya seperti ini. Ketika kita menjadi petani gitu ya. Betul. Kita hanya bisa menggarap sawah milik kita begitu ya. Betul. Dan melakukan kebaikan, kebermanfaatan dengan skup yang segitu gitu ya. Kalau kita belajar politik begitu, maka kita otomatis tadi kan ada poinnya, ada negara, ada kekuasaan di sana. Maka kita sebetulnya sedang memperluas kebermanfaatan gitu. Karena kita melakukan tadi misalkan di dalam bidang pertanian yang tadinya skupnya hanya milik kita sendiri, kita bahkan ketika belajar politik atau ketika kita masuk gitu ya dalam konteks politik di sini, penyelenggaraan ada kekuasaan di sana, kebermanfaatannya jadi lebih luas karena kita bisa membuat regulasi begitu, kita bisa membuat peraturan yang otomatis semua petani yang memiliki sawahnya gitu katakanlah itu akan kena dampaknya. Bisa seperti itu Kang Hilman. Betul sekali Kang Risman, karena
sebuah kekuasaan itu sangat berdampak besar sekali. Berdampak besar gitu ya. Ketika kita ingin melakukan kebaikan tanpa kekuasaan, itu hanya akan menjadi skup tersendiri. Kita akan terbatas untuk berbuat kebaikan, tergantung kemampuan kita. Tapi kalau kita punya kuasa, kita punya infrastruktur, punya suprastruktur untuk menciptakan kebaikan, itu akan jauh lebih besar dampak dan manfaatnya. Oke, jadi bisa disimak ya poinnya gitu ya, bagaimana kita memahami politik gitu ya secara sederhana tapi bermakna itu ya. Betul. Di podcast ini sederhana tapi bermakna. Baik, itu tadi yang disebutkan oleh Kang Hilman. Barangkali ada lagi Kang Hilman tujuan dari politik itu sendiri? Tadi ya, kalau kita melihat secara definisi ya, artinya selain kebaikan, maka tujuannya itu adalah mengambil kekuasaan, kemudian melanggengkan kekuasaan, dan kemudian mempertahankannya. Artinya definisi politik sendiri atau tujuan politik sendiri itu bisa berbeda-beda, tergantung dengan pelaku politik tersebut. Pelaku politik. Iya. Tujuannya sangat luas. Itulah kenapa tadi banyak konotasi negatif kan. Iya. Karena tergantung pelaku politiknya sendiri. Tergantung pelaku politik. Tapi kalau pemahaman bernegaranya begitu ya. Sudah demi kepentingan kesejahteraan umum, nggak ada lagi dong definisi-definisi atau tendensi-tendensi ke negatif gitu. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Itu tentang tujuan politik. Nah, sekarang sebenarnya gimana sih perkembangan politik ini dari masa ke masa? Ya paling tidak gambaran umumnya lah gitu ya, sehingga politik ini bisa berkembang dan mungkin sekarang kita di Indonesia gitu perkembangan politik ini. Baik, kalau kita melihat perkembangan politik Indonesia dari masa ke masa, maka kita akan mulai dari politik etis Belanda. Politik etis, ya balas budi kalau tidak salah. Politik balas budi, betul sekali. Ketika kesadaran bangsa Belanda, saat itu Hindia Belanda, ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia, mereka mulai berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka memeras, kemudian mengerjakan paksa, kemudian menindas dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang negatif. Mereka mulai sadar itu. Artinya tadi ada politik balas budi. Politik balas budi. Mereka akhirnya membangun sekolah-sekolah, membangun infrastruktur untuk meningkatkan indeks kualitas manusianya. Karena akhirnya kesadaran tersebut menjadi tren baru di Belanda. Banyak orang-orang yang tidak setuju, orang Belanda yang tidak setuju dengan penjajahan Belanda atas Indonesia. Muncullah sekolah. Nah, sekolah-sekolah inilah yang membentuk generasi pertama kaum terpelajar. Kaum terpelajar yang modern ya. Kaum terpelajar yang modern seperti Bung Karno, kemudian munculnya Budi Utomo dan lain sebagainya begitu. Ya, kalau tidak salah itu kalau kita lihat dari sejarah pergerakan nasional mungkin kesadaran orang-orang berhimpun gitu berhimpun untuk mencerdaskan itu saat itu karena baru pendidikan gitu karena ada beberapa poin di politik balas budi itu, diantaranya yang terbentuknya Budi Utomo, organisasi modern itu pertama yang kalau tidak salah di Stopia gitu ya, sekolahnya Stopia. Bahkan Volkskrad sendiri kan, Volkskrad Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat waktu zaman Belanda gitu ya. Itu memperbolehkan warga Indonesia untuk membuat partai sendiri. Oh iya, di sana mulai mungkin mulai. Bahkan partai PNI, Partai Nasional Indonesia, yang dibentuk oleh Bung Karno sendiri itu kan sudah mempunyai wakilnya di Volkskrad untuk menjadi sarana penyambung lidah. Gitu. Jadi kalau poin yang saya dapatkan bahwa kesadaran gitu ya, ini dari pendidikan dari pendidikan menunjukkan kesadaran berpolitik. Muncul organisasi-organisasi modern, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan organisasi-organisasi lain. Literasi politik. Iya, begitu ya. Tapi poinnya satu, mereka itu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Betul sekali. Karena posisi kita saat itu ditindas gitu ya. Betul. Dalam kondisi penjajahan. Gitu ya. Nah, perkembangannya jauh sampai sekarang mungkin ya. Karena kalau kita bahas sejarah politik itu akan panjang sekali. Betul. Panjang sekali ya. Itu tahap awal sejarah perkembangan politik di Indonesia. Tahap awal. Ya.
Oke. Kita lanjut ke masa. Oke, lanjut boleh, boleh lanjut. Kemudian masa selanjutnya adalah era reformasi. Era reformasi ya. Betul. Ini bisa disebut sebagai awal era perpolitikan Indonesia setelah kemerdekaan. Oke, setelah Indonesia mendapat kemerdekaannya sendiri, kemudian menciptakan iklim politik sendiri seperti itu. Itu awalnya. Secara sejarah panjang sekali, Kang Risman, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi. Tetapi bisa kita sederhanakan menjadi multipartai, tripartai, kemudian kembali lagi ke multipartai. Begitu. Oke. Kita sempat multipartai dulu berarti ya. Betul, Orde Lama. Orde Lama itu multipartai. Banyak sekali di sana ya. Betul. Oke. Sistem itu berarti tidak berlangsung lama gitu ya. Orde Lama sendiri walaupun multipartai itu berubah-ubah kan kebijakan politiknya. Oh ya. Ada kita berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya. Yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Itu juga tidak 1 tahun kalau tidak salah. 1 tahun. 1 tahun juga tidak ya. Kemudian kita kembali ke demokrasi terpimpin. Ya. Di mana Bung Karno mencetuskan ideologi Nasakom. Oh iya, itu yang ada dokumennya Muhammad Hatta segitu begitu. Kritik ya. Yang ingin saya katakan adalah multipartai di zaman Orde Lama itu kan berubah-ubah politiknya. Oke. Tidak selalu multipartai sama gitu iklimnya. Iya. Kemudian masuk ke Orde Baru. Oke. Orde Baru. Ada penyederhanaan partai. Yang tadinya banyak menjadi hanya 3 saja. 3. PPP, Golkar dan PDI. Oke. Gitu. Jadi pada penyederhanaan ini terjadi merger partai. Penggabungan gitu ya. Partai. Dilihat dari ideologi. Menarik, ideologi partai saat itu ya. Yang 3 partai itu apa saja tadi? Ideologinya ya. Pertama PPP. Ya. Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Adalah gabungan dari partai-partai yang berideologikan Islam. Oke. Masyumi. Masyumi sudah dibubarkan ya. Sudah dibubarkan. NU juga sudah bukan partai politik. Oke. Partai-partai Islam yang digabungkan menjadi satu partai dengan wadah PPP gitu. Kemudian Golkar. Nah, ini apa ideologinya? Gimana ya? Golkar ini menjadi partai politik Pak Soeharto ya. Iya. Jadi sebetulnya dia menjadi golongan ketiga sebenarnya. Golongan ketiga. Bahkan saat itu tidak disebut partai politik ya. Golongan karya. Golongan karya. Bahkan PNS kan tidak dilarang kan. Iya. Saat itu. Kemudian ABRI dan TNI. ABRI, TNI dan Polri. Juga masuk ke DPR kan saat itu. Ada masuk Orde Baru. Dan satu lagi PDI. Partai-partai yang berideologi kiri, nasionalis, sosialis, dan juga partai Kristen yang gabung dalam PDI itu. Nasionalis lah gitu ya. Nasionalis. Kalau bisa disebut gitu ya. Nah, itu menarik ya ketika Orde Baru. Tapi tentu mungkin itu juga ini agak lama ya. Ya. 32 tahun. Lama. Agak lagi lama. Nah, yang unik adalah pada masa Orde Baru itu munculnya Asas Tunggal Pancasila. Okay. Pada masa itu semua partai politik harus wajib berideologikan Pancasila. Gitu. Iya. Jadi ideologinya tetap satu Pancasila saat itu. Cuma kalau kepartaian mungkin namanya visi misi atau gitu ya. Mereka ikut tadi seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, itu Orde Baru. Kemudian reformasi. Kita masuk lagi di era reformasi. Ya, tumbangnya kembali lagi kita ke multipartai. Oke. Kenapa kita kembali lagi ke multipartai? Karena alasannya penyederhanaan partai menjadi 3 itu tidak demokratis. Artinya ketika seseorang yang berbeda visi, berbeda tujuan dengan salah satu partai, kemudian secara terpaksa harus bergabung dengan partai itu karena itu yang paling dekat misalnya, tidak cocok. Seharusnya kan itu argumennya seharusnya
bebas, semua orang bebas untuk mendirikan partai, Iya. untuk bergabung bersama dengan tujuan yang sama untuk membentuk partai politik. Oke. Itu setelah reformasi Ya, gitu ya. reformasi. Setelah Sampai sekarang ya. Sampai sekarang multipartai. Nah, itu sekilas mungkin ya tentang sekilas. perkembangan partai politik atau perkembangan politik. Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan, ini juga disebabkan dari gantinya dan diamandemennya konstitusi negara Betul kita. sekali. Ini sangat berpengaruh pada sistem politik negara kita, begitu ya. Apalagi tadi berbicara RIS, kan konstitusi kita berganti konstitusi RIS, kemudian UUDS begitu ya. Betul. Kembali lagi ke undang-undang dasar dan dinamika politik yang kompleks lah di dalamnya gitu ya. Dinamis gitu ya. Dinamis begitu. Oke, itu tentang perkembangan partai politik. Nah, kita itu mah sekilas, semoga ya bisa jadi stimulus bagi sobat milenial untuk mencari lagi atau komen di bawah apa yang kali ada kesalahan dari kami. Iya, silakan tuliskan komentar ya. Iya. Atau misalkan mau, Kak, ini mau dibahas lebih dalam. Oke, nanti kita bahas. Baik, kita maju atau kita ke pembahasan berikutnya, Kang Hilman. Ini tentang eksistensi partai politik gitu ya.